Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imbar dengan NIM D021327, kelas Informatika A, angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari Rekayasa Perangkat Lunak, yaitu sistem manajemen pelaporan dana desa saldo tahunan. Pertama ada pendekatan model. Ya, di sini pendekatan model yang saya gunakan adalah pendekatan transparansi. Mengapa saya menggunakan eh, pendekatan transparansi ini? Karena di dalam sistem ini semua data-data yang ada itu harus transparansi kepada masyarakat. Misalnya saja tentang pengelolaan anggaran desa, eh, yaitu misalnya kayak pembuatan jalan dan sebagainya. Kemudian di sini ada rumusan masalah dalam pembuatan laporan keuangan, ada saja kesalahan yang kemudian terjadi. Yang pertama itu tidak akurat dalam pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada laporan keuangan yang sering terlambat selesai. Jadi di sini laporan keuangan yang sering terlambat selesai itu disebabkan karena ada beberapa perhitungan yang dilakukan secara manual. Kemudian yang ketiga ada kurangnya transparansi dana dan perencanaan pembangunan. Jadi di sini perencanaan pembangunan yang dimaksud itu adalah rencana-rencana program yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya atau pada setiap bulan di desa Saltahongan. Kemudian ketiga yaitu kurangnya partisipasi masyarakat. Jadi di sini partisipasi masyarakat itu diperlukan. Mengapa? Karena semua pembangunan itu ditujukan kepada masyarakat. Jadi semua dana dan cara kerja yang dilakukan pada program yang akan dilakukan itu harus diketahui oleh masyarakat. Kemudian ada yang ketiga yaitu analisis sistem. Di sini sistem yang pertama ada sistem yang sedang berjalan. Jadi dalam pembuatan laporan yang sedang dilakukan di Saltongan itu, di desa Saltongan itu dilakukan secara manual sehingga membuat laporan ini dapat menimbulkan kekeliruan dalam pengelolaan data karena dilakukan secara manual. Kemudian tujuan dan sasaran sistem. Dalam pembuatan pelaporan dana seringkali terjadi kekeliruan dalam pengelolaan data secara manual. Jadi di sini sistem ini digunakan nantinya untuk menghitung semua dana-dana atau semua dana yang masuk dan dana keluar yang dilakukan di desa Saltakungan. Kemudian di sini ada analisis kebutuhan data. Yang pertama kita saya menggunakan data admin, kemudian data dana masuk, data dana keluar, kemudian data rencana program. Jadi rencana program itu direncanakan memang sebelum ada sistem. Jadi setelah ada rencana program itu langsung dimasukkan ke dalam program. Kemudian di sini ada program atau proyek. Jadi di sini diambil dari rencana program, kemudian dimasukkan ke dalam program atau proyek yang akan dikerjakan. Kemudian ada data pelaporan. Jadi data pelaporan ini semua data-data yang berada di dalam data data dana masuk, dana keluar, rencana program, kemudian program itu semua masuk ke dalam data pelaporan. Kemudian ada data masyarakat atau publik. Di sini ada data masyarakat yang dimaksud yaitu di mana dia itu akan memberikan saran dan komentar ketika mengunjungi website transparansi data di desa Saltohongan ini. Kemudian ada analisis kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu sistem ini digunakan untuk pengelolaan data keuangan, kemudian data keamanan, kemudian pelacakan proyek dan program. Pelacakan itu misalnya kayak program yang sedang dilakukan, program yang dimulai dari tanggal sekian, selesai tanggal sekian. Kemudian ada partisipasi publik, yaitu publik atau masyarakat akan memberikan saran-saran kepada pemerintah desa untuk melakukan pembangunan atau terkait data-data keuangan atau program-program yang seharusnya dilakukan di masyarakat. Kemudian ada pelacakan penggunaan dana. Jadi di sini semua penggunaan dana itu akan diketahui dan akan langsung masuk ke dalam
data pelaporan. Kemudian ada analisis kebutuhan fungsional. Jadi di sini analisis kebutuhan fungsional itu seperti menggunakan laptop atau komputer. Jadi dalam menjalankan sistem ini kita menggunakan laptop atau komputer. Kemudian sistem ini juga itu membutuhkan internet. Kemudian sistem ini dapat dijalankan di browser seperti Chrome, Edge, dan browser yang lain. Kemudian data ini dikelola oleh admin. Kemudian ada keamanan data yang akan dijaga oleh admin. Kemudian di sini ada rancangan basis data. Di sini pertama di laporan. Jadi dalam itu ada ID laporan, kemudian ID. ID ini dia itu ID dana keluar atau dana masuk, ataupun bisa juga nantinya kayak ID program, kemudian ID rencana. Kemudian ada jenis laporan. Jadi ini laporan itu jenis kayak laporan masuk atau laporan dana keluar. Kemudian ada keterangan. Keterangan ini yaitu misalnya kayak apa yang dilakukan sehingga ada pengeluaran anggaran, atau di sini kalau misalnya dana masuk itu dana masuk ini berasal dari mana. Kemudian ada dana keluar, itu tujuan pengeluaran, tanggal keluar, jumlah dana, dan keterangan ini dia itu kayak tujuannya, kayak dia tujuannya. Kemudian sini akan dijelaskan seperti lebih rinci lagi. Dan sama dengan tabel-tabel berikutnya, sini ada masyarakat, ID masyarakat, kemudian nama dan email. Kemudian ada admin, jadi admin itu bisa lebih dari satu. Kemudian ID admin, nama, alamat, username, dan passwordnya. Kemudian sini ada IRD. Jadi di sini setiap laporan itu dapat memuat banyak data masuk, kemudian data dana keluar, kemudian program, dan rencana program. Namun laporan ini kemudian ada masyarakat. Masyarakat ini bisa melihat banyak laporan, kemudian bisa juga melihat banyak program-program yang akan dilaksanakan. Kemudian ada admin akan melihat semua masyarakat yang mengunjungi sistem ini. Kemudian masyarakat juga dapat melihat beberapa data dari rencana program. Kemudian begitu juga dana keluar, kemudian dana masuk. Kemudian ada dana masuk di sini, dia berkaitan dengan laporan sendiri. Kemudian ada admin. Jadi admin ini bertugas sebagai administrator, yaitu pengelola sistem. Jadi di sini satu admin bisa mengelola banyak data yang ada di dalam dana masuk, dana keluar, rencana program. Kemudian untuk laporan sendiri ini tidak bisa diedit oleh admin. Kenapa? Karena itu akan langsung masuk otomatis ke dalam laporan setelah diinputkan ke dalam dana masuk atau dana keluar dari sistem ini. Dan next, ada model tabel. Di sini saya menggunakan model tabel seperti ini. Kemudian yaitu misalnya ada tabel dana masuk, ID, kemudian sumber dana, tanggal masuk, jumlah masuk, dan keterangan. Dan ada rencana program, itu ID rencana, nama program, anggaran, keterangan, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Dan di sini program yang akan dijalankan, itu ada ID program, nama program, deskripsi, jumlah anggaran, tanggal mulai, dan tanggal selesai. Kemudian ada dana keluar, yaitu ada ID, kemudian tujuan pengeluaran, misalnya kayak pembuatan jalan, penggajian aparat desa. Kemudian ada keterangan. Kemudian ada ID laporan yang ada di dalam laporan, dan ada ID dan jenis laporan, ini keluar atau masuk.
dan jumlah dana, dan larangan. Kemudian ada diagram konteks. Jadi di sini pertama admin itu akan login ke dalam sistem. Kemudian admin akan mendapatkan semua hak akses atau semua hak-hak yang ada di dalam sistem. Misalnya kayak membuat, menampilkan, mengubah data, menambah data. Kemudian di sini admin akan mengelola dana, kemudian akan langsung masuk ke dalam sistem. Di sini pengelolanya sendiri itu bisa kayak uh, menginputkan dana masuk, menginputkan dana keluar, kemudian dana-dana, kemudian data-data program yang akan dikerjakan. Kemudian di sini ada masyarakat. Jadi setelah admin melakukan pengelolaan data, maka masyarakat itu akan dapat melihat data-data yang telah dikelola oleh admin. Kemudian di sini ada diagram konteks, DFD level 1. Jadi di sini sama admin akan login, kemudian admin akan mendapatkan hak akses penuh. Jadi di sini admin bertugas untuk menginputkan dana masuk, kemudian rencana program. Kemudian di sini rencana data dana masuk akan disimpan ke dalam dana masuk. Kemudian ada rencana program. Jadi di sini dana keluar itu dipertimbangkan dari rencana program. Jadi di rencana program itu akan dimasukkan ke dalam list program. Kemudian program ini itu akan diketahui dana-dana pembiayaan proyek-proyek ini yang akan langsung dimasukkan kepada dana ke dalam dana keluar dan akan langsung dimasukkan ke dalam laporan sendiri. Kemudian di sini ada masyarakat. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi di diagram konteks, masyarakat ini bisa melihat setelah admin melakukan pengolahan data, maka masyarakat ini bisa langsung melihat semua data-data yang telah dikelola oleh admin, seperti dana masuk, rencana program, kemudian program yang akan dilaksanakan, kemudian ada dana keluar, dan hasil pelaporan. Kemudian di sini ada DFD level 1. Di sini dia itu lebih kompleks lagi. Dia akan login, kemudian admin akan mengelola dana masuk, itu melakukan seperti menginput data, menghapus data, mengubah data. Kemudian di sini dia itu akan langsung masuk ke dalam dana masuk. Seperti juga di rencana program ini akan dikelola oleh admin, yaitu CROD, kemudian hasilnya akan dimasukkan ke dalam data rencana program. Kemudian setelah melakukan rencana program, maka semua list-list ataupun program pekerjaan yang akan dilakukan itu akan dibuat juga. Kemudian program-program atau proyek yang dikerjakan akan langsung masuk ke dalam data keluar atau pengeluaran kas dana desa. Kemudian maka akan langsung masuk ke dalam laporan. Jadi semua data-data yang telah dikelola admin itu akan langsung masuk ke dalam laporan. Jadi di sini masyarakat akan langsung bisa melihat hasil-hasil pengolahan yang dilakukan oleh admin. Kemudian ada modul perancangan, yaitu pertama ada deskripsi. Modul ini bertanggung jawab untuk mengolah semua data yang masuk ke dalam sistem. Selanjutnya akan dimasukkan ke dalam laporan secara otomatis. Jadi di sini semua data-data yang telah dikelola oleh admin, maka itu semua akan langsung masuk ke dalam laporan secara otomatis. Kemudian ada pun manfaatnya sendiri, yaitu mengurangi waktu dalam pembuatan laporan serta meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan akibat kelalaian bendahara desa. Jadi di sini kita dapat meminimalisir hal-hal kecil yang dapat dilakukan, hal-hal atau kesalahan kecil yang dapat dilakukan ketika kita melakukan perhitungan manual dalam pembuatan laporan. Kemudian di sini ada user interface untuk admin. Di sini admin pertama akan login.
Kemudian setelah login, maka admin akan langsung masuk ke dalam dana masuk, mengelola, kemudian untuk melakukan hapus data, maka di sini ada tombol-tombol. Di sini ada hapus data, kemudian ada ubah data. Untuk ketika admin ingin memasukkan dana masuk, maka sini ada tombol input. Tombol inputnya sendiri itu seperti ini. Jadi di sini akan dimasukkan semua data-data terkait dana masuk dan akan langsung masuk ke dalam list-list data masuk. Kemudian ada rencana program seperti tadi di dana masuk sendiri itu admin akan langsung ditampilkan list-list yang telah list-list rencana program. Kemudian apabila ingin menginputkan atau menambah rencana program, maka itu bisa klik input yang ada di sini. Ini adalah list isian ketika kita ingin memasukkan rencana program baru. Dan ada program, sini ada program yang akan dimasukkan. Jadi program ini itu akan dibandingkan dengan rencana program. Jadi apabila program yang dimasukkan tidak ada di dalam rencana program, maka itu akan langsung diproses oleh admin, oleh sistemnya sendiri, akan diproses secara otomatis. Dan ada data keluar, kemudian ada laporan. Jadi semua hal-hal yang telah dilakukan oleh admin akan langsung masuk ke dalam data laporan ini. Kemudian ada user interface untuk masyarakat atau publik. Di sini ada user interface untuk admin salah penulisan. Ini adalah user interface untuk masyarakat. Jadi di sini masyarakat itu hanya bisa melihat hanya melihat data-data yang ada, tidak dapat melakukan input data ataupun edit data ataupun menghapus data di dalam sistem. Jadi ini adalah laporan akhir yang akan dilihat juga oleh masyarakat. Kemudian ada tabel keputusan. Jadi di sini di dalam sistem ini itu menggunakan 4 kondisi, yaitu program di dalam rencana, kemudian program tidak di dalam rencana, kemudian apakah dananya itu cukup, kemudian dananya tidak cukup. Nah, jadi di sini ada tindakan, ada tambah, jangan tambah, kemudian tambah ke dalam rencana, kemudian tambahkan ke dalam sistem, kemudian ada tambah ke rencana dan jangan tambahkan ke dalam rencana sistem, kemudian tidak ditambahkan. Di sini ada misalnya program di dalam rencana, hasilnya ya, kemudian program tidak di dalam rencana itu no, dan dananya cukup. Jadi apabila dananya cukup, maka apabila program ada di dalam rencana, maka akan dilihat juga apakah dana pengeluaran itu sesuai tidak atau tidak melebihi kas yang ada di desa, maka akan dilakukan tambah data dan akan dikurangi dengan kas desa sendiri. Kemudian ada poin keputusan. Sini pembuatan pelaporan ke dalam laporan. Jadi di sini maksudnya itu semua penginputan program akan dibandingkan dengan list-list yang ada di dalam rencana program. Nah, apabila rencana program yang diinputkan ada di dalam rencana program, maka itu ada 2 kondisi, apakah ditambahkan atau tidak ditambahkan. Kemudian apabila program tidak ada di dalam sistem, tidak ada di dalam list rencana program, maka akan ditanya apakah admin akan diberikan pertanyaan oleh sistem
apakah dia ingin menambahkan ke dalam list rencana program atau tidak. Kemudian apabila dia ingin menambahkan, maka akan ditambahkan ke dalam rencana dan langsung tambahkan ke dalam sistem. Kemudian tambah ke rencana dan jangan tambahkan ke dalam sistem, kemudian tidak ditambahkan. Jadi di sini ada pseudocode yang akan digunakan dalam sistem ini. Ini adalah pseudocode dasarnya. Kemudian di sini ada 5 kemungkinan yang akan terjadi di dalam sistem. Seperti ini, misalnya kita ada program PKH dan dananya itu sekitar 2 jutaan, maka akan langsung dimasukkan ke dalam proyek atau program yang akan dikerjakan dengan dana sebesar 2 juta. Kemudian sisa kas desa masih ada. Kemudian di sini apabila kas desa tidak terpenuhi, apabila pengeluaran lebih besar daripada kas desa, maka sistem akan menolak dan tidak dimasukkan ke dalam program. Kemudian sini juga dia misalnya ada program untuk kita memasukkan program yang tidak ada di dalam list rencana program, maka sini akan langsung diberikan pertanyaan. Misalnya kita memasukkan program misalnya jalan, kemudian sini sistem akan memberikan warning, yaitu mohon maaf, program tidak termasuk dalam rencana program. Apakah program akan dimasukkan ke dalam rencana program? Dan apabila kita memasukkan ya, maka kita akan disuruh lagi untuk memasukkan jumlah dana yang dibutuhkan di dalam program ini. Kemudian apabila dananya terlalu besar dan tidak dan dananya besar dan dana ini lebih besar daripada kas desa, maka akan langsung muncul maaf, dana tidak cukup. Kemudian akan langsung ditampilkan proyek-proyek yang sudah ada atau dikerjakan, kemudian dengan dana dan sisa kas desa yang masih sama. Kenapa? Karena dananya itu tidak berkurang, karena program yang diinputkan di sini itu tidak akan dimasukkan ke dalam sistem. Kenapa? Karena dana yang dibutuhkan itu lebih besar daripada jumlah kas desa pada saat itu. Dan di sini ada sama seperti di atas, kita akan memasukkan jenis program atau proyek yang akan dilaksanakan. Kemudian di sini masukkan aksi. Apabila kita menjawab no, maka program tidak akan dimasukkan ke dalam sistem. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.